Amin. Bapa di dalam surga, Tuhan yang mengasihi kami datang mengucap syukur dan berterima kasih karena Tuhan begitu mengasihi kami, melindungi kami, dan memelihara kehidupan kami, mencukupi segala kebutuhan kami, dan juga memberikan kepada kami kesehatan yang baik, dan memberkati keluarga kami, memberkati pekerjaan kami. Kami sungguh merasa bahagia menjadi anak-anak Tuhan yang mendapatkan perlindungan dari Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur malam ini Tuhan Engkau kembali memberikan kesempatan kepada kami untuk mempelajari firman-Mu. Kami berdoa kiranya Tuhan menerangi hati dan pikiran kami, agar supaya kami dapat mengerti apa yang kami pelajari dan juga dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami juga menyerahkan ya Bapa akan hamba-Mu yang tidak layak ini, kiranya Tuhan berkenan memakai dia melalui apa yang dia sampaikan, boleh menyenangkan Tuhan dan juga boleh menolong kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kami serahkan saudara-saudara kami yang masih belum hadir, kiranya Tuhan juga menyertai mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, sekali lagi selamat Amin. malam. Ya, malam ini kita akan kembali belajar tentang kitab Roma dan kita akan memasuki pasal yang kedua, ya, pasal yang kedua. Jadi di dalam pasal yang kedua ayat yang pertama di sini dikatakan, "Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama." Ya, kalau kita melihat dan memperhatikan ayat ini dimulai dengan istilah karena itu, ya. Karena itu. Karena apa? Ya, karena apa yang sudah dia jelaskan di bagian depan, ya. Banyak penafsir Alkitab mengatakan bahwa pasal yang pertama dari ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-32 itu berbicara tentang orang-orang bukan Yahudi. Kemudian di dalam pasal kedua, Paulus mulai berbicara tentang orang-orang Yahudi. Dan ternyata pada waktu orang-orang Yahudi memperhatikan apa yang dibahas oleh Paulus di dalam pasal yang pertama, mungkin mereka mempunyai perasaan mereka tidak mungkin melakukan dosa-dosa yang tertera, ya, ketidakpengakuan akan Allah di dalam hidup mereka. Jadi mereka mungkin di dalam hatinya mulai menganggap, nah ini adalah orang-orang yang patut dihukum, ya. Mereka mulai mempunyai sikap menghakimi orang-orang bukan Yahudi ataupun orang-orang yang dianggap kafir pada waktu itu. Nah, Paulus di sini mengatakan karena itu hai manusia. Jadi hai manusia di sini pada banyak sekali penafsir Alkitab mengatakan adalah ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang pada waktu itu mulai menunjukkan jarinya kepada orang-orang bukan Yahudi. Maka Paulus berkata, karena itu hai manusia, hai orang-orang Yahudi maksudnya, siapapun juga engkau. Kalau engkau menghakimi orang lain, engkau tidak bebas daripada salah. Ya, kadang-kadang kita ada satu perkataan mengatakan kita satu jari menunjuk kepada orang lain, tetapi 4 jari kita tunjuk kepada diri sendiri. Ya, kadang-kadang kita menganggap orang lain bersalah, padahal kita dikatakan di dalam ayat ini kita sendiri juga melakukannya, sehingga kita tidak akan terlepas daripada penghakiman Tuhan. Nah, Alkitab di dalam banyak bagian mengingatkan kepada kita bahwa kita jangan menghakimi orang lain, ya. Ini adalah suatu perintah daripada Tuhan. Tuhan Yesus
memberikan perintah kepada kita jangan menghakimi orang lain seperti yang dikatakan di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima ya. Tuhan Yesus berkata, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Jadi di sini dengan sangat jelas Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita, jangan menghakimi. Ya. Lalu di dalam Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12, Yakobus juga mengingatkan, saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencelah hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Artinya engkau adalah hakim daripada hukum itu sendiri atau hakim daripada saudaramu. Ya. Lalu di dalam ayat yang ke-12 dikatakan hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan yang membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Jadi di sini Yakobus mengingatkan kepada kita bahwa hanya ada satu hakim yang sungguh-sungguh berhak untuk melakukan penghakiman, yaitu Tuhan sendiri. Ya, jadi menghakimi itu adalah urusan Tuhan, bukan urusan kita. Karena kita biasanya tidak mengetahui apa yang sebenarnya sedang terjadi. Kita tidak paham akan situasi sehingga penghakiman kita kadang-kadang bisa bersifat subjektif ataupun tidak sesuai dengan kenyataan yang sedang kita lihat. Karena ada banyak hal di dalam suatu kejadian tidak terlihat oleh kita, sehingga kita tidak mempunyai hak untuk menghakimi. Sebenarnya semakin kalau kita membaca ayat-ayat ini seperti juga di dalam Roma pasal yang kedua ayat yang pertama, semakin kita mengenal diri kita sendiri di hadapan Tuhan, semakin kita tidak berani menghakimi orang lain. Karena kalau kita memperbandingkan diri kita dengan orang lain, kadang-kadang mungkin kita merasa ada hal-hal yang mungkin kita mengikuti jalan Tuhan. Tetapi kalau kita istilahnya mengaca ya di dalam firman Tuhan, kita akan menemukan bahwa hidup kita sungguh-sungguh masih sangat jauh daripada tuntutan-tuntutan Allah, daripada permintaan-permintaan Allah. Sehingga Tuhan Yesus mengatakan jangan menghakimi, ya, jangan menghakimi. Dan di dalam surat Roma juga dikatakan kalau kita menghakimi, kita juga tidak akan bebas daripada kesalahan yang kita sebutkan. Nah, kadang-kadang saya bertanya, mengapa ada orang Kristen juga suka menghakimi orang lain? Ya, seharusnya Roh Kudus akan menghalangi orang Kristen supaya tidak menghakimi orang lain. Nah, mungkin karena orang Kristen tidak mau atau tidak peka akan gerakan daripada Roh Kudus. Ya, mereka melihat ada orang lain jatuh, kemudian mereka merasa heran, kemudian secara sadar atau tidak sadar mereka mulai membicarakannya, dan di dalam pembicaraan-pembicaraan tersebut kadang-kadang secara sadar atau tidak sadar kita mulai menghakimi dia, ya, mulai mengatakan sesuatu yang kurang objektif, merupakan sesuatu pandangan kita sendiri. Ya, kadang-kadang kita menganggap, oh kita mungkin seperti orang Yahudi itu. Pada waktu melihat orang-orang bukan Yahudi, pada waktu melihat pasal pertama Rasul Paulus menulis begitu banyak dosa, ketidakpengakuan terhadap Tuhan, ketidaksetiaan kepada Tuhan, tidak memuliakan Tuhan, melakukan kehidupan yang tidak normal dan sebagainya, mereka mulai menghakimi orang lain. Kadang-kadang sebagai orang Kristen, ya, kita juga mudah
jatuh ke dalam hal yang demikian. Tapi kita harus sadar, walaupun dalam kehidupan kita, mungkin kita lebih mengerti akan firman Tuhan dan kita melakukan firman Tuhan, tapi kita harus sadar bahwa itu sebenarnya adalah anugerah Tuhan. Kalau hari ini kita tidak jatuh, atau hari ini kita tetap boleh menyembah Tuhan, boleh memuliakan Tuhan, itu adalah anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Bukan kebetulan, bukan usaha kita, bukan sesuatu yang sepatutnya, bukan sesuatu yang kelebihan kita, ya, tetapi merupakan anugerah Tuhan. Dan di dalam menerima, di dalam hidup di dalam anugerah Tuhan, seharusnya setiap saat, setiap waktu kita meresponi akan anugerah Tuhan itu dengan hati yang bersyukur. Ya. Dan saya percaya kalau hati kita dipenuhi dengan rasa syukur, maka hati kita tidak akan dipenuhi dengan menghakimi orang lain. Ya, kalau kita dipenuhi dengan rasa syukur, maka tidak ada waktu, tidak ada tempat bagi kita untuk menghakimi orang lain. Ya. Dan kemudian, saudara sekalian, mengapa kita tidak boleh menghakimi? Kalau kita melihat di dalam Wahyu pasal yang ke-22, Wahyu pasal yang ke-22, di dalam ayat yang ke-12, ya, Tuhan mengingatkan kita, ya. Wahyu pasal yang ke-22 di dalam ayat yang ke-12. Sesungguhnya aku datang segera. Ini perkataan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan datang kembali, dan dia mengatakan, sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Yesus Kristus akan datang untuk melakukan penghakiman yang terakhir, memberikan upah kepada mereka yang layak menerima upah, memberikan balasan kepada mereka yang layak menerima hukuman. Sekarang bukan saatnya, Yesus belum tiba, sehingga sekarang bukan saatnya untuk saling menghakimi satu dengan yang lain. Ya, nah, tugas kita sekarang seharusnya adalah saling mengasihi, saling mendukung, saling menasihati, saling mendoakan, bersatu padu di dalam perkabaran Injil Tuhan, membawa jiwa kepada Tuhan. Jadi tugas kita sekarang bukan menghakimi, tetapi tugas kita adalah saling menolong supaya setiap kita dapat berdiri teguh di dalam iman kita, saling mendorong supaya kita boleh hidup lebih bersandar kepada kekuatan Tuhan, supaya setiap kita boleh selalu hidup di dalam kemenangan. Ya, ini adalah tugas kita di dalam kita menanti kedatangan Tuhan Yesus kembali. Kemudian, mengapa kita jangan menghakimi? Ya, di dalam Roma pasal yang ke-14. Roma pasal yang ke-14 ayat yang keempat. Ya. Di sini memberitahukan kepada kita sekali lagi bahwa kita tidak mengenal siapa yang sedang kita hakimi itu, dan kita tidak mempunyai hak untuk melakukannya. Ya, di dalam Roma pasal yang ke-14 ayat yang keempat dikatakan, siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Ya, dia bukan hamba kita, dia adalah hamba Allah. Dia adalah anak-anak Allah. Juga dia adalah ciptaan Allah yang seharusnya Allah lah yang mengetahui dia. Jadi dia mengatakan, entahkah dia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Jadi dari sini menunjukkan kepada kita bahwa kita tidak mempunyai hak untuk menghakimi orang lain. Ya. Kemudian di dalam Matius pasal yang ke-12, ya, Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-37. Tuhan Yesus di sini juga mengingatkan kita, ya. Di sini dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum.
Jadi kita melihat di sini, saudara sekalian, ya, bahwa kita jangan menghakimi, karena kalau kita menghakimi seseorang dengan ucapan kita, satu hari pada waktu kita menghadapi penghakiman Tuhan, ya, Tuhan akan membuka semuanya, ya, apa yang kita ucapkan, baik mungkin di depan manusia atau tidak di depan manusia, baik diketahui oleh manusia atau tidak diketahui oleh manusia, itu semua harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dan dikatakan di sini, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Nah, ini adalah satu peringatan yang sangat penting, ya. Ini adalah suatu peringatan yang sangat penting. Oleh sebab itu, saudara sekalian, ya, kita jangan menghakimi, karena di sini dengan jelas juga mengatakan, ya, kita tidak layak, ya, kita tidak layak, dan kita satu hari harus mempertanggungjawabkan akan perkataan-perkataan kita. Kita juga jangan saling menghakimi, karena menghakimi seorang dengan yang lain itu adalah sesuatu yang sangat merusak dan menghancurkan hubungan pelayanan, ya, hubungan kerjasama di dalam pelayanan, merusak kehidupan gereja yang sehat, akan menghancurkan sesuatu yang indah yang sudah diciptakan oleh Tuhan di dalam gerejanya. Ya, ya, kadang-kadang kita melihat ada perbedaan pendapat antara rekan kerja. Itu adalah sesuatu yang lumrah, ya. Sesuatu yang kadang-kadang kalau didiskusikan, kalau dibicarakan, kalau dipertemukan, mereka akan menemukan, ya, jalan titik temu sehingga dapat didiskusikan bersama-sama. Tetapi kalau seandainya di dalam dua orang, ya, di dalam dua orang ada satu sikap menghakimi satu dengan yang lain, selain daripada perbedaan pendapat, maka itu akan membuat hubungan itu menjadi renggang dan rusak. Ya, nah, menghakimi itu bagaikan api yang menyala yang akan merusak hubungan itu, yang menyebabkan hubungan itu tidak baik sehingga sulit nantinya untuk dipertemukan pendapat satu dengan yang lain. Misalnya, ya, misalnya dalam kehidupan suami istri juga demikian, ya. Dalam kehidupan suami istri juga demikian. Kadang-kadang kita kalau mau bepergian kita bingung cari kunci, ya. Kunci mobil saya di mana? Kunci rumah saya di mana, ya. Kadang-kadang bukan kunci, bukan mobil, tapi kacamata, ya. Apalagi kalau sudah umur-umur saya begini, kadang-kadang yang dicari kacamata, ya. Kadang-kadang kacamatanya di atas kita masih cari. Mana kacamata saya, ya. Jadi itu kadang-kadang yang selalu menjadi masalah di dalam kehidupan kita. Nah, kalau seandainya kita mencari kacamata dan kita bersama-sama pergi mencari kacamata, itu akan menyelesaikan masalah. Tapi kalau seandainya sang suami mencari kacamata, lalu istrinya mulai bilang, kamu ini tiap kali kalau taruh kacamata pasti sembarangan. Nanti kalau sudah perlu baru cari sana cari sini. Nah, ini menghakimi namanya, ya. Ini menghakimi namanya. Kalau sudah kata-kata yang demikian keluar, maka sang suami mendengarnya juga tidak lagi cari kacamata, tetapi sasarannya ke istrinya, sudah, ya. Nah, kalau suami sudah mulai sasaran ke istrinya, istrinya sasaran ke suaminya, maka kacamatanya tidak dicari, ya, kuncinya tidak dicari, tapi duanya sudah panas, saudara sekalian. Ya. Nah, itu akibat daripada saling menghakimi. Kadang-kadang di dalam kehidupan gereja juga demikian, ya. Hubungan menjadi rusak, hubungan menjadi tidak enak, hubungan menjadi terpecah karena ada satu rasa saling menghakimi orang lain, ya. Jadi kita mendoakan diri kita sendiri, kita menjaga diri kita sendiri supaya perkataan kita, ya, perkataan kita jangan menjadi api yang membakar dan merusak hubungan di dalam kehidupan baik bergereja, baik bermasyarakat, maupun di dalam kehidupan berkeluarga antara suami dan istri, antara orang tua dan anak, supaya tidak memberikan kesempatan kepada si iblis untuk menopang dan untuk
menggerogoti hubungan yang ada di dalam kehidupan kita. Nah, berbicara tentang menghakimi, ya, bagaimana caranya supaya kita tidak menghakimi, ya. Nah, bagaimana supaya kita tidak menghakimi? Nah, berbicara tentang menghakimi, kadang-kadang ada orang mengatakan menghakimi tidak dapat dilakukan hanya satu orang saja. Ya. Nah, kita tidak mungkin duduk di dalam kamar sendiri menghakimi orang lain. Ya. Kalau kita menghakimi orang lain berarti kita mencari orang lain untuk berbicara. Ya. Oh, cari si A berbicara tentang si B atau datang menghakimi si B ya, dan sebagainya. Pasti lebih daripada satu orang. Nah, seorang pendeta, saya rasa dia memberikan satu usul yang sangat baik, ya, yang sangat baik. Dia mengatakan kalau seandainya terjadi saling menghakimi di dalam kehidupan kita, kalau kita mendengar orang lain menghakimi, sebaiknya, ya, sebaiknya penghakiman itu berhenti pada diri kita. Berhenti di telinga kita. Artinya kita jangan memberikan respons. Kita jangan memberikan minyak lagi ya. Dia sudah bakar apinya, ya kita masih kasih minyak sehingga pembakarannya semakin hebat. Ya, tidak. Jadi kita memberikan respon dengan diam. Ya, stop sampai kita saja. Itu biasanya akan menolong. Kalau sampai tidak, mungkin kita bisa memberikan isyarat bahwa kita tidak tertarik dengan pembicaraan menghakimi orang lain. Ya, kalau ada orang lain datang menghakimi seseorang ataupun orang lain datang menghakimi kita, kita boleh diam dan memberikan isyarat. Saya tidak tertarik dengan penghakiman yang demikian. Nah, kalau sampai tidak bisa, mungkin kita memberikan penjelasan. Ya, ini adalah sesuatu yang tidak disukai Tuhan. Tuhan melarang. Ya, dan kita berdoa bersama dengan orang tersebut supaya kita saling dikuatkan supaya kita tidak menghakimi orang lain. Ya, ya. Jadi yang pertama, biarlah penghakiman kalau sesungguh-sungguh seseorang mempunyai pikiran untuk menghakimi orang lain dan datang kepada kita, biarlah kita berdoa agar supaya Tuhan mengontrol diri kita, jangan sampai ikut ya, dan memberikan respons sehingga menghakimi orang lain itu semakin menyala-nyala. Ini yang pertama. Yang kedua, saya rasa ini juga sangat penting ya, yaitu pada waktu kita melihat akan perbuatan seseorang ataupun akan tulisan firman Tuhan seperti yang di dalam pasal yang pertama, kita bukan memakainya sebagai list untuk menunjuk orang lain ya. Kadang-kadang gampang ya. Kalau kita belajar firman Tuhan, ada orang mengatakan ada orang-orang tertentu dia baca firman Tuhan, dia mendengarkan khotbah bukan untuk dirinya sendiri tetapi untuk orang lain ya. Ya, jadi dia setelah melihat semuanya itu dia mulai bilang, oh ini orang A ya melanggar ini, orang B melanggar ini, orang C melanggar ini ya. Itu adalah sesuatu yang sangat gampang bagi kita untuk melakukannya. Nah, daripada kita memakai list itu untuk menghakimi orang lain, lebih baik kita memakai list itu, memakai tulisan-tulisan firman Tuhan, memakai firman Tuhan yang kita dengar untuk mengintrospeksi diri dan mengoreksi diri sendiri. Nah, saya rasa itu adalah sesuatu yang sangat penting ya. Baik, itu ayat pertama ya. Lalu kita melihat di dalam ayat yang kedua, dimulai dengan istilah tetapi ya, tetapi. Tetapi kamu tahu, dikatakan bahwa hukum Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Jadi di dalam ayat yang pertama dia katakan ya, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Jadi kalau kita sendiri tidak bebas daripada yang salah,
Ya. Dan juga dikatakan sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Jadi setelah dia mengatakan kita sebenarnya tidak terluput daripada perbuatan yang kita mungkin tidak sukai di dalam diri orang lain. Lalu kemudian kita bukan hanya berhadapan dengan orang tersebut, tetapi kita berhadapan dengan Tuhan. Nah, dikatakan di sini, tetapi kita tahu. Ya. Nah, sekali lagi, tetapi kita tahu itu menunjukkan bahwa orang yang dibicarakan di dalam pasal kedua adalah orang-orang yang mengerti hukum Allah. Ya, sekali lagi para penafsir mengatakan ini adalah golongan orang Yahudi yang mengerti hukum Allah. Sehingga dia mengatakan kita tahu ya, kita semua dari kecil belajar, kita tahu orang Yahudi dari kecil sudah belajar firman Tuhan. Dari kecil mereka sudah belajar Pentateuch, yaitu 5 kitab pertama daripada kitab Musa ya. Jadi mereka semua tahu. Jadi kita mengatakan tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Nah, di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan secara jujur. Ya. Kalau bahasa aslinya, bahasa Yunani itu adalah aletheia. Ya, aletheia. Aletheia itu sebenarnya adalah kebenaran. Kebenaran. Jadi sebenarnya yang dimaksudkan di sini adalah hukuman Allah berlangsung sesuai dengan kebenaran atas mereka yang berbuat demikian. Jadi hukuman Allah, keputusan Allah, standar yang Allah pakai di dalam menghakimi kita ya, bukan berdasarkan apa yang diucapkan oleh manusia. Bukan berdasarkan apa yang dikatakan oleh orang lain, tetapi berdasarkan kebenaran. Artinya sesuatu yang sungguh-sungguh terjadi karena Allah melihat dengan jelas semuanya adalah transparansi di hadapan Allah. Ya, dikatakan firman Tuhan bahwa tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Kalau manusia sebagai hakim, kadang-kadang hakim itu sangat tergantung kepada kefasihan jaksa penuntut misalnya. Ya, kalau dia dapat mengatakan dengan baik, kalau dia dapat mengatakan dengan begitu sistematis dan begitu meyakinkan, begitu masuk akal, kadang-kadang hakim itu memutuskan sesuai dengan apa yang dikatakannya. Ataupun pengacara ya, yang dapat membela orang dengan caranya sendiri. Sehingga kadang-kadang kita tahu orang benar bisa disalahkan, orang yang salah bisa dibenarkan. Karena manusia mengambil keputusan, hakim manusia mengambil keputusan bukan berdasarkan pada kebenaran seringkali, tetapi berdasarkan pada kefasihan seseorang di dalam menganalisa, di dalam mengutarakan sesuatu yang begitu meyakinkan, yang begitu persuade sehingga orang-orang tidak dapat menjawab dan orang-orang tidak dapat berdalih ataupun orang-orang tidak dapat menyangkal. Sehingga keputusan yang diambil belum tentu sesuai dengan kebenaran itu. Tetapi di sini dikatakan bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur. Baik kita menghakimi orang itu atau tidak menghakimi orang itu, baik kita mengata-ngatain orang itu atau tidak mengata-ngatain orang itu tidak ada gunanya sama sekali di mata Tuhan. Ya, itu tidak ada gunanya sama sekali karena Tuhan melihat lebih jelas daripada apa yang kita lihat. Karena Tuhan melihat kebenarannya. Kalau kita mungkin masih melihat sesuatu yang di luar, sesuatu yang kelihatan, sesuatu yang superficial, ya. Tapi Tuhan tahu dengan jelas bukan hanya hasil perbuatan seseorang, bahkan motivasi seseorang melakukannya, ya. Penyebab seseorang melakukannya, latar belakang seseorang melakukannya. Semuanya itu terbuka dengan jelas di mata Tuhan.
Nah, itu adalah kebenaran yang dimaksud. Jadi sekali lagi Tuhan akan menghakimi sesuai dengan kebenaran. Saya rasa itu sebenarnya sesuatu yang sangat menghibur kita. Ya, kadang-kadang kita ya melihat orang berbicara seenaknya ataupun melakukan seenaknya dan kayaknya tidak ada yang dia takuti. Dan kadang-kadang di dalam penghakiman kita mendengarkan kabar bahwa ini disalahkan padahal dia tidak pernah disalahkan, ataupun di court dia tidak mengadili dengan adil. Itu adalah kelemahan manusia. Ya, itu adalah kelemahan manusia. Sehingga sangat tergantung kepada perkataan si A atau perkataan si B atau perkataan si C, ya. Akan tetapi Tuhan kita sama sekali berbeda, ya. Bukan perkataan kita, bukan tuntutan orang lain, bukan pembelaan orang lain, bukan berdasarkan sesuatu yang dapat dilihat oleh manusia, bukan berdasarkan sesuatu yang dapat diungkapkan oleh manusia, tetapi berdasarkan kebenaran, ya. Berdasarkan apa yang telah dilakukan manusia, ya, berdasarkan keadaan manusia yang sebenar-benarnya. Ya, di sini dikatakan aletheia, ya, kebenaran. Jadi kenyataan Tuhan itu karena dia berdasarkan kebenaran, maka tidak mungkin yang jahat itu menjadi baik atau yang baik menjadi yang jahat, ya. Tidak mungkin juga orang jahat akan dibenarkan dan orang benar akan disalahkan. Ya, Tuhan akan menghakimi, bahasa Indonesia menerjemahkan dengan jujur, ya, dengan adil karena sesuai dengan kebenaran, secara kebenaran, ya. Allah sekali lagi mengetahui dengan sebenar-benarnya situasi kita. Dan Allah akan mengumumkannya secara yang benar, apa yang sebenarnya. Dan Allah akan memberikan balasan kepada seseorang berdasarkan apa yang dilakukan, ya. Seperti yang dikatakan di dalam Wahyu pasal 22 tadi. Tuhan Yesus akan datang dan dia akan membalas, ya, memberikan upah kepada mereka yang layak menerima upah, memberikan hukuman kepada mereka yang sepatutnya menerima hukuman. Ini adalah cara Tuhan di dalam menghakimi orang lain. Jadi sebagai orang Kristen, kadang-kadang kita juga bisa mendengarkan penghakiman daripada orang lain ataupun perkataan-perkataan yang tidak sebenarnya. Jangan kecewa, jangan putus asa, ya, jangan terluka karenanya, tetapi fokus, ya, kembali kita berfokus kepada Tuhan, fokus kepada kedatangan Tuhan, fokus akan pemeliharaan Tuhan. Dia itu adil, dia itu benar, dia tahu keadaan kita, dia tidak akan dikelabui oleh siapapun juga. Itu adalah penghiburan yang terbesar bagi kita sebagai orang Kristen. Ya, penghiburan yang terbesar bagi kita sebagai orang Kristen. Terus kita suka bingung, kok orangnya baik, keluarganya baik, melayani Tuhan, tapi kok Tuhan tega-teganya gitu loh, anaknya cacat gitu. Ya. Itu apa dihukum? Tapi nggak mungkin dihukum, kan melayani Tuhan gitu loh. Ya, sebenarnya apa yang kita lihat itu belum tentu apa yang dimaksudkan oleh Tuhan, ya. Memang kadang-kadang kita mempunyai ukuran kita sendiri, ya. Artinya apa itu kebahagiaan? Kebahagiaan kalau kita tidak sakit, kebahagiaan kalau kita punya uang yang cukup, kebahagiaan kalau kita berhadapan dengan orang yang baik, bos yang baik, dan sebagainya. Kalau ada sesuatu yang kita memberikan sepertinya standar, ya, kita memberikan standar atau memberikan kriteria. Ini adalah bahagia misalnya, ya. Ini adalah berkat Tuhan. Lalu di dalam kehidupan yang nyata sesuatu terjadi tidak sesuai dengan kriteria yang kita tunjukkan itu, lalu kita anggap itu tidak seharusnya terjadi, ya. Tetapi tidak selamanya pikiran kita adalah pikiran Tuhan. Tidak selamanya apa yang kita anggap tidak seharusnya terjadi diizinkan oleh Tuhan terjadi. Dan
kalau Tuhan izinkan itu tidak selamanya hukuman, tidak selamanya itu sesuatu yang boleh dianggap celaka atau kayak sesuatu yang bad luck ya sepertinya dikatakan begitu ya. Tidak selamanya demikian ya. Banyak juga anak-anak yang mungkin dikatakan cacat ataupun mempunyai masalah ya, ataupun mempunyai masa-masa kenakalan remaja dan sebagainya yang dihadapi oleh keluarga orang tua, itu kadang-kadang merupakan sesuatu proses di mana Tuhan akan menolong kita, mempersiapkan kita ya, supaya kita dapat belajar sesuatu di balik daripada kehidupan anak kita. Ya, kita tidak tahu rencana Tuhan ya. Tuhan izinkan semua terjadi dalam hidup kita. Orang baik, orang tidak baik, orang jujur, orang tidak jujur, orang yang mempunyai maksud di balik daripada mendekati kita dan sebagainya. Jangan khawatir, jangan kecewa dan jangan putus asa. Tetap berfokus kepada Tuhan. Bagus. Lalu di dalam ayat yang ketiga dikatakan, dan engkau hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Ya, ini karena di bagian depan dikatakan Tuhan menghakimi sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan apa yang sebenar-benarnya. Jadi, walaupun kita menghakimi orang lain, kita melihat kesalahan orang lain, tetapi kita sendiri pada waktu dipaparkan di depan Tuhan, kita juga akan menghadapi apa yang telah kita lakukan. Ya. Lalu di dalam ayat yang keempat dikatakan, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? 3 sifat Allah yang dituliskan di sini dimulai dengan istilah kekayaan. Kekayaan kemurahan Allah. Kekayaan kesabaran Allah. Kekayaan kelapangan hati Allah. Nah, pertama-tama kita melihat bahwa orang Israel, kalau dia menghakimi orang lain, berarti dia menganggap sepi kekayaan kemurahan Allah, kesabaran Allah, dan kelapangan hati Allah. Ya, kita belajar satu persatu tentang 3 sifat ini. Ya, pertama-tama tentang kemurahan Allah. Kemurahan Allah adalah sesuatu sifat di mana Allah menerima kita sebagaimana kita tidak layak diterima. Ya. Allah menerima kita yang sebenarnya kita tidak layak diterima. Nah, ini adalah sesuatu peringatan yang sangat penting. Sebenarnya kita tidak layak diterima oleh Tuhan, ya, karena Tuhan bermurah hati kepada kita. Ini dialami oleh Musa, ya. Musa di dalam Keluaran pasal yang ke-34 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6, 7 dikatakan, turunlah Tuhan dalam awan lalu berdiri di sana dekat Musa serta menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih-Nya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa, tetapi tidak sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anak dan cucu-cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Saya pernah bicarakan kalau Tuhan memberkati sampai beribu-ribu keturunan, tetapi kalau dia membalas hanya ketiga sampai keempat. Tapi di sini kita melihat kemurahan Tuhan. Ya, di satu sisi Tuhan mengampuni, di lain sisi kalau kita tidak mau bertobat, kita akan menerima penghakiman, hukuman daripada Tuhan. Daud juga berkata di dalam Mazmur pasal yang 103 ayat yang ke-8, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Ya.
Nah, kasih setia di sini adalah kemurahannya. Yeskiel juga mengatakan, tetapi begitu mereka mendapatkan keamanan, kembali mereka berbuat jahat di hadapanmu, dan engkau menyerahkan mereka ke tangan musuh-musuh mereka yang menguasai mereka. Kembali mereka berteriak kepadamu, dan engkau mendengar dari langit, lalu menolong mereka berulang kali karena kasih sayangmu. Nah, kasih sayangmu di sini adalah karena kemurahanmu. Tetapi kasih sayangmu yang besar, engkau tidak membinasakan mereka sama sekali dan tidak meninggalkan mereka karena engkau Allah yang pengasih dan penyayang. Nah, kita melihat di sini orang Israel ya, ditolong oleh Tuhan, kemudian mereka mendapatkan keamanan. Setelah mereka mendapatkan keamanan, mereka berbuat jahat di hadapan Tuhan. Setelah berbuat jahat, musuh datang menguasai mereka. Mereka berseru kepada Tuhan lagi. Bahkan di dalam ayat yang ke-28 dikatakan, Tuhan menolong mereka berulang-ulang karena kasih setia, kasih sayangnya. Ya, mereka sudah ditolong, mengaku salah, lalu kemudian melakukan salah lagi, mengaku salah lagi, melakukan salah lagi, mengaku salah lagi. Tapi Tuhan tetap menyatakan kemurahan kepada mereka. Ya, itu adalah Allah yang kita sembah. Allah yang luar biasa, saudara sekalian ya. Dan kalau Tuhan tidak baik kepada kita sudah tidak ada di sini ya. Kalau Tuhan tidak sabar kepada kita sudah tidak mungkin bisa duduk di sini, saudara sekalian ya. Lalu kemudian di dalam Yesaya dikatakan, aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setiamu, kasih setia Tuhan, perbuatan Tuhan yang masyhur sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan kepada kita, dan kebajikan yang besar kepada kaum Israel yang dilakukannya kepada mereka sesuai dengan kasih sayangnya. Kasih sayang di sini terjemahan kasih sayang itu adalah sama dengan istilah kemurahannya, ya, kemurahannya sesuai dengan kasih setianya yang besar. Jadi Tuhan sungguh-sungguh bermurah hati kepada kita, ya. Yeremia juga mengatakan, beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijakannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, biarlah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, yaitu Tuhan, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Ya, kasih setia di sini adalah kemurahannya. Jadi sungguh semua yang itu kusukai, demikian firman Tuhan. Jadi Yeremia mengingatkan kita, ya, kalau kita merasa kita berhasil, diberkati, tidak ada sesuatu yang patut kita megahkan tentang diri kita sendiri. Tetapi kita harus tahu bahwa karena kita mengenal Tuhan yang menunjukkan kasih setianya kepada kita, yang menunjukkan kemurahannya yang besar kepada kita. Ya, jadi kita sungguh-sungguh bersyukur karena kita memiliki Tuhan yang begitu baik terhadap kita. Ya. Dan Tuhan, kami bersyukur Tuhan melalui firman-Mu mengingatkan kami untuk tidak saling menghakimi satu dengan yang lain, dan juga kami bersyukur untuk sharing dari saudara-saudara kami sehingga kami dikuatkan, dan kalau kami satu hari menghadapi penderitaan yang dihadapi oleh para nabi ataupun hamba-hamba-Mu yang setia, biarlah Tuhan menopang kami dan menguatkan kami. Terima kasih Bapa, berkati setiap saudara kami dalam kehidupan, keluarga, dan anak-anak mereka, sehingga setiap kami boleh selalu hidup dekat dengan Tuhan dan merasakan kehadiran Tuhan yang begitu indah, kasih setia Tuhan yang begitu berkelimpahan. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.